Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih atas dukungannya. Kembali di channel Nur Zaman, mengikuti tapak yang setapak. Apakah persamaan dan perbedaan antara Satrio Paningit dan Bocah Angon itu? Apakah keduanya orang yang sama? Yang satu datang dari gunung, berjalan menundukkan kepala, lebih banyak diam. Yang satu datang dari hutan, berjalan, bermain, tertawa. Yang keduanya mendengar, mengolah, meresapi, memiliki kemampuan yang sama dan kebiasaan yang berbeda. Mari kita simak pembahasannya. Kita cerita hari ini adalah membahas perbedaan dan persamaannya antara Budak Angon sama Satrio Piningit, baik dari kehidupan kesehariannya maupun dalam penggalian jati dirinya. Mari kita mulai ya. Ini perbedaan yang jelas yang paling menyolok adalah dalam keseharian. Kalau Bocah Angon atau Budak Angon itu kebiasaannya itu dia lebih banyak di dalam kebun ataupun hutan. Itu kebiasaannya. Yang saya baca dalam riwayatnya Prabu Siliwangi, kebiasaan dia sehari-hari dia senangnya di kebun atau di hutan, kebiasaan dia. Sedangkan Satrio Piningit itu kebiasaannya itu di gua, senengannya gitu. Dari cerita dia lebih suka di tempat-tempat yang sepi, seperti gunung gitu, kebiasaan dia gitu. Beda dengan Budak Angon. Kalau menurut cerita, jadi menurut cerita Prabu Siliwangi, Budak Angon kebiasaan sehari-harinya di hutan atau di kebun. Kalau menurut Jayabaya, kebiasaannya Satrio Piningit itu di gua atau tempat-tempat yang sepi seperti gunung. Kan beda. Nah, dari situ. Jadi pada saat penggalian pengetahuan untuk mencari jati diri mereka masing-masing, itu jelas pasti berbeda kan. Yang Satrio Piningit dia lebih mengutamakan pendekatannya kepada benda, dia lebih mengutamakan ke situ dia, misalnya dengan alam batu ataupun dengan alam gunung seperti itu, dia lebih dekatnya ke situ. Nah, kalau Bocah Angon kan enggak, dia lebih dekatnya kepada pohon, tumbuh-tumbuhan, air, kan begitu penggaliannya gitu. Walaupun tujuan akhirnya sama satu ya, jati diri mereka. Nah, yang sempat saya berpikir adalah begini, penggalian mereka itu kan jelas berbeda dari cara mencari pengetahuannya gitu. Tapi dalam pengejauhan tahan cerita Jayabaya dan pengejauhan tahan ceritanya Prabu Siliwangi, itu ilmu mereka tuh hampir sama. Itu yang saya bingung gitu, waktu saya dijelaskan dua buku itu saya bingung di situ gitu. Satu, dia bisa misalnya seperti kalau di Bocah Angon itu putar bumi disebutnya, katanya kan ada dia memiliki ilmu di mana ilmu itu mampu dia bersatu dengan alam bumi gitu, jadi dia bisa menyerap kekuatan bumi. Di Satrio Piningit itu sama gitu ya, dia mampu hanya dengan dia memegang tanah, dia mengerti gitu, dia bisa, dia tahu. Itu yang saya baca juga di dalam bukunya Prabu juga ada di situ. Terus saya bingung, padahal penggalian mereka kalau lihat dari kebiasaan mereka jelas berbeda tuh. Tapi kalau lihat dari kemampuan mereka itu sama. Makanya ada banyak yang curiga, banyak yang berpersepsi bahwa Bocah Angon sama dengan Satrio Piningit, karena dari ilmunya yang dipelajari yang di buku itu emang mirip, jelas mirip gitu. Penguasaan tentang alam langitnya mereka bisa sama dua-duanya, penguasaan tentang alam sekitarnya mereka sama-sama bisa, mereka penguasaan tentang alam bumi mereka juga sama-sama bisa. Walaupun penggaliannya yang saya lihat dari cerita itu berbeda, satu datang dari gunung, satu datang dari hutan, tetapi dari ilmunya sama kalau cerita di dua buku itu gitu.
Nah sekarang yang jadi pemikiran saya, kalau penggalian mereka masalah pengetahuan atau masalah kemampuan mereka, masalah ilmu mereka itu berbeda, kenapa bisa sama? Kan begitu. Berarti kan ada satu benang merah yang menyatukan antara ilmunya budak Angon sama dengan ilmunya Satu Piningit. Ya. Jadi ada unsur kecurigaan memang budak Angon sama dengan Satu Piningit. Memang ada unsur kecurigaan karena dari pengetahuannya yang kalau diperhatikan dijelaskan di antara dua buku itu ya sama. Gitu. Kalau budak Angon dikenal dengan paling hebat nyumput di tempat terang, paling hebat sembunyi di tempat yang terang, Satu Piningit itu paling hebat tidak ketahuan bahwa dia adalah salah satu Piningit. Kan berarti sama itu, kan begitu. Nah, membahas di situ. Lalu kita bahas lagi nih tentang penggalian ilmunya budak Angon dan ilmunya Satu Piningit. Gitu. Banyak cerita yang mengatakan katanya penggalian atau pencarian ilmu mereka itu hanya dimakan waktu misalnya dalam 4 tahun, ada yang bilang katanya 8 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Kalau menurut saya itu salah. Kalau menurut saya, pemikiran saya, logika saya loh, itu salah. Gitu. Karena menurut buku yang saya pernah lihat, gitu, itu mereka mengenal dunia mereka itu dari kecil. Yang saya lihat tuh, mereka itu dari kecil, dan mereka tidak tanpa mereka sadari, mereka pada dalamnya mereka berdua tuh pada dalamnya masing-masing dari kecil. Jadi tidak bisa diukur dengan waktu apakah 4 tahun, apakah 10 tahun, apakah 20 tahun gitu. Jadi nggak ada garis yang mengatakan bahwa mereka itu adalah menggalinya hanya dengan umur 20 tahun. Misalnya dengan 20 tahun mereka bisa, nggak ada. Kalau lihat dari buku itu. Nah, gitu. Nah, kalau dari kemampuan gitu, hampir sama gitu. Kalau dari ilmu hampir sama. Yang membedakan adalah dalam pencarian. Satu dari gunung datangnya, satu dari hutan belantara datangnya. Tapi kalau lihat dari sifat ilmunya sama bercerita. Itu ada pertanyaan nggak? Masalah kesaktian, kemampuan budak Angon dan Satu Piningit ini. Kalau ini secara tidak langsung berarti Pak, bocah Angon itu berbaur Pak, lebih banyak berbaur dengan orang-orang, karena kalau melihat Satu Piningit kan di goa di gunung, mungkin kalau untuk berbaur lebih banyak bocah Angon mungkin Pak. Ya, kalau dari pengenalan buku, memang budak Angon justru kebanyakan keluar di daerah, banyak dikenal gitu. Walaupun orang tidak tahu itu budak Angon, tapi dia memang bergaul. Kalau Satu Piningit memang sudah jelas pasti jarang keluar dia. Gitu. Dia banyak penyendiri, makanya kan ada istilah pendiam, diam gitu. Satu Piningit itu diam. Ada ceritanya dalam JBS seperti itu. Ya kan. Kalau budak Angon yang jelas katanya ngelawan sambil tertawa, jelas pasti di luar. Dia keluar. Jadi kalau dari segi pergaulan itu jelas perbedaannya. Ada sangat berbeda gitu. Hanya yang membuat persamaannya adalah kemampuan dari kekuatan mereka. Dari ceritanya Jayabaya mengatakan demikian, Prabu Siliwangi mengatakan demikian, dan ada kesamaan. Gitu. Ada kesamaan dari ilmu mereka. Seperti Satu Piningit tahu sebelum kejadian, gitu. Satu Piningit tahu apa yang orang pikirkan. Satu Piningit tahu sejarah orang itu, ya. Sama dengan budak Angon, gitu. Budak Angon mampu membaca, mengerti sebelum terjadi. Kalau lihat dari situ kan, di situ kan kelihatan sama ilmu mereka, gitu. Dan kalau senjata yang dipakai mereka itu tidak berupa benda ya, tidak. Mereka berupa kekuatan dari alam yang mereka gunakan keseharian mereka, gitu. Cuma yang kalau dari budak Angon kan udah jelas kelihatan di situ ceritanya bahwa dia punya lambang tersendiri seperti sebuah batang pohon, gitu kan. Nah kalau Satu Piningit yang pernah saya baca tapi saya kurang jelas ya, itu keakuratan dari cerita itu, dia adalah seperti sebatang bambu, gitu. Tapi saya kurang jelas karena bahasanya terlalu sangat
lebih mengerti gitu, tapi dia ada seperti kayak batang bambu, ciri khasnya gitu loh. Tapi saya nggak tahu jelas. Kalau yang budak Angon kan udah jelas pasti itu mah. Ada ceritanya gitu. Tapi kalau satu peningit saya kurang tahu. Gitu. Jadi antara persamaannya, mereka sama-sama menggali dari alam, mereka sama-sama orang susah, jelas mereka orang susah, terus menggali dari alam. Perbedaannya, satu dari gunung, satu dari hutan, gitu. Nah, kalau persamaannya memiliki ilmu yang sama, gitu. Dan mereka belajar sendiri. Gitu. Sama-sama mencari jati diri, Pak, di keduanya juga, Pak. Sebetulnya kalau lihat dari cerita Jayabaya, Satrio Piningit itu memang dia datang pertamanya dan ingin tahu gitu, siapa dirinya. Kalau sudah seperti itu udah jelas kan, berarti pencari jati diri. Kalau budak Angon itu datang karena dia tidak mengerti, gitu. Makanya dia ngelawan, dia protes. Nah, kalau kita ambil jauh lagi ya juga jati diri, gitu. Jadi sama dua-duanya mencari jati diri dengan perbedaan pola berpikir yang berbeda, pola bahasa yang berbeda, pola daerah yang berbeda, gitu. Jadi yang menyamakannya hanya kemampuannya aja saya pelatihin. Terus kenyataan mereka tidak punya. Cuma lambar yang jelas-jelas di buku itu yang ada yang cuma budak Angon yang jelas ya ceritanya. Tapi kalau Satrio Piningit lambangnya nggak begitu jelas ceritanya. Apa yang dipegang sama dia itu nggak jelas. Simbolnya itu apa gitu nggak jelas. Gitu. Kan orang banyak menafsirkan katanya Satrio Piningit itu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita tafsirkan seperti itu. Tapi kalau orang tanpa bimbingan dari mana dia bisa? Dari mana dia bisa menemukan pengetahuan sebesar itu? Gitu. Cuma kalau di budak Angon kan ketahuan dia belajarnya dengan cara mengumpulkan daun sama ranting. Gitu. Dia ngangonnya itu. Jadi dia nyari, ketemu dikumpulin, terus ketemu dikumpulin. Nah, Satrio Piningit kan nggak kemana-mana ceritanya nih. Nggak kemana-mana dia. Kalau lihat dari cerita ya. Jadi, berarti kan dia langsung juga. Sama aja gitu. Jadi ada dua pemikiran yang berbeda di situ. Cuma yang jelas dari pengetahuannya yang sama. Terus kalau dari tempuan saya kurang begitu mengerti. Kalau ada yang mengatakan cuma 10 tahun ataupun 15 tahun, saya kurang begitu mengerti. Karena kalau lihat jangankan alami ya, kita pakai guru juga ya nggak bisa selesai 10 tahun, nggak bisa selesai 15 tahun, apalagi ilmunya seperti itu. Itu secara akal aja, gitu. Jadi perbedaan dan persamaannya di situ saya lihat, gitu. Lalu tugas, gitu. Kalau budak Angon itu dia nggak mengerti dia harus kemana, yang dia harus kehidupan aja, gitu. Tapi kalau Satrio Piningit, ujung-ujungnya dia tahu dia harus kemana, gitu. Setelah dia baca, nah sedangkan budak Angon nggak ada, gitu. Di situ aja. Gitu. Jadi kekuatan yang sama, misalnya mengetahui sebelum kejadian, setelah kejadian, ataupun apa di dalam hati orang atau sejarah, dia tahu dua-duanya bisa, gitu. Dua-duanya bisa, dua-duanya mampu menutup dirinya, jadi tidak ketahuan sama orang, dua-duanya bisa, gitu. Kalau di Satrio Piningit dia hanya memikirkan bahwa dia sebagai ciptaannya ya, Pak ya, sebagai ciptaannya dia berjalan. Ya. Kalau di bocah Angon sendiri bagaimana itu, Pak? Kalau budak Angon sebenarnya ujungnya sama, gitu. Cuma budak Angon itu selalu berpikir apa yang dia lihat dia kerjakan, gitu. Makanya kan disebut ada di dalam cerita itu budak Angon itu senang ketawa, gitu. Jadi dianggapnya semua main-main sama dia, gitu aja. Canda berarti, Pak? Senang dia begitu. Nah, kalau Satrio Piningit agak disebutkan di cerita Don Posto, dia lebih pendiam, dia lebih matang, gitu. Lebih matang. Yang menyamakan mereka adalah dari ilmu, gitu. Kalau ilmunya katanya memiliki ilmu ini, ilmu itu, saya perhatiin sama aja dengan budak Angon, gitu. Nah,
Kalau di dalam cerita Jayabaya diceritakan juga dalam beberapa itu ataupun cerita Jawa, ada yang mengatakan katanya Satrio Piningit itu diayomi atau dibimbing sama para leluhur. Itu kan ada ceritanya seperti itu. Ya ditemani, diasuh kan gitu. Ya kan? Tapi kalau yang saya tahu setelah saya perhatiin itu, maksudnya diasuh itu, diarahkan itu setelah dia jadi ya. Setelah dia jadi gitu. Jadi bukan sebelum dia jadi. Setelah dia jadi, lah dia mau muncul di situ didikannya gitu. Jadi kalau waktu dia nyari dia nggak ada itu. Waktu dia nyari nggak ada cerita itu gitu. Jadi setelah jadi baru ketemu itu yang namanya Pak Luhurnya mendampingi gitu. Makanya kan dia waktu belum jadi kan susah. Jadi kesamaannya dua-duanya itu susah dua-duanya. Gitu. Dua-duanya itu udah dikatakan kesulitan dalam masalah kehidupannya. Gitu. Terus senjata mereka ya alam itu. Nah setelah ketemu jati dirinya baru ceritakan di situ ditemani sama ini apa Pak Luhur. Jadi nggak dari kecil bahwa dia susakti, enggak. Setelah dia mencari, dia belajar, nah setelah dia menemukan baru tuh temannya. Jadi belajar sendiri. Semuanya dua-duanya saya perhatiin belajar sendiri. Dua-duanya dari cerita Jayabaya nggak belajar sendiri, Satrio Piningit. Dari cerita Pak Siliwangi, Becangon juga belajar sendiri. Cuma yang ini senangnya bercanda, yang ini agak serius. Yang ini adanya di kebun sama di hutan, yang ini di gunung sama di gua. Gitu aja. Tapi kalau kesaktian mereka, ilmu mereka sama. Saya perhatiin sama. Lalu pendalaman pengetahuan tentang alam juga sama. Mau alam ini sama mereka. Sama. Cuma kalau cerita lebih jauh lagi, ini temani para leluhur. Kalau ini didampingi oleh rajanya sendiri. Siapa keturunanku yang mampu bertahan seperti itu, kata Rasulullah, aku akan menemaninya. Jadi sama rajanya sendiri. Kalau ini Pak Luhur beda. Kalau ini rajanya sendiri, kalau ini sama leluhur. Gitu. Itu ceritanya. Jadi jangan berpikir bahwa namanya Satrio Piningit itu hanya dengan 4 tahun, 10 tahun dia bisa. Hanya begitu seperti itu, enggak. Kalau menurut cerita seperti itu. Lalu katanya Satrio Piningit memiliki kemampuan seperti ini. Jangan lihat terus sejarahnya, gitu. Jadi maksud saya kita bercerita sesuai dengan buku lah, sesuai dengan cerita sejarahnya. Nah itu yang saya maksud perbedaan dan persamaannya. Gitu. Kalau masalah keturunan udah jelas itu mereka itu yang satu suku Sunda, satu suku Jawa. Kalau senjata mereka tidak punya senjata seperti kata orang katanya Bismillah ya, enggak ada di bukunya. Yang maksud dengan senjata di situ adalah keyakinan itu, prinsip hidup. Sebenarnya yang saya baca ya, memegang panji trisula itu maksudnya itu keyakinan. Dia punya keyakinan bahwa harus A, B, dan C. Misi bilang Angon juga sama, punya keyakinan A, B, dan C. Nah itu, jadi panduannya cuma keyakinan. Itu. Kalau masalah kesaktian sama mereka. Ada pertanyaan lagi, Ale? Enggak ada, Pak. Enggak ada? Ada, Bi? Udah. Jadi pada prinsipnya apa yang disebut dengan kemampuan ataupun kesaktian antara budak Angon dan bocah budak Angon dan Satrio Piningit itu sama. Itu. Lalu ditempuhnya enggak seperti orang banyak bilang 10 tahun selesai, enggak. Kalau lihat dari buku ya, kalau lihat dari buku itu enggak bisa 10 tahun itu. Saya curiga 20 tahun juga nggak selesai itu. Jadi kalau ada yang mengatakan katanya tempuh dengan 4 tahun tuh bingung juga ceritanya. Nah kalau kesaktiannya sama, pengetahuan juga sama, kedekatan alamnya juga sama, mengelola alamnya juga cara sama, cuma dengan datang yang berbeda, datangnya mereka berbeda aja itu aja. Cuma ini dampingi leluhur, ini dampingi rajanya sendiri. Itu leluhurnya pada janji mau nemenin dia,
ini rajanya dia sendiri yang nemenin dia karena udah janji, gitu aja. Gitu. Itu bahasan yang paling enak tentang persamaan dan perbedaan antara Satrio Piningit dan Budak Angon, gitu. Jadi nggak berpikir bahwa Budak Angon tuh memiliki kekuatan seperti ini, Satrio Piningit memiliki kemampuan seperti ini, ya enggak, sama itu. Kalau dari kemampuan dua buku ditaruh di depan, dipelajari ya sama ketemu. Itu andalannya ini. Andalannya ini sama. Kemampuannya ini. Kita pakai itu sama. Dua buku ditaruh di depan, buka dan sama. Gitu. Hanya mungkin dari sifat dasar manusia itu sendiri. Saya cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih banyak. Melihat suatu makna bisa didapatkan di mana dan kapan saja. Yang perlu diperhatikan bagaimana menyingkapinya